Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelumnya, don't forget to like, share, and subscribe. Oke, perkenalkan dulu, nama saya adalah Siti Alfita Hanifah. Saya seorang mahasiswi di jurusan Manajemen Dakwah yang ada di kampus UIN 1 Tulung Agung. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang materi perkuliahan sistem pengendalian manajemen. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang 3 poin, yaitu poin hubungan antara input dan output, pengukuran input dan output, dan yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas. Oke, langsung saja kita ke materi kita. Pertama, hubungan antara input dan output. Di sini saya menuliskan input dan output bersifat timbal balik dan langsung. Dan yang kedua yaitu pengendalian difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dan yang terakhir saya menuliskan tentang pada kegiatan penelitian dan pengembangan hubungan antara input dan output lebih sulit dijelaskan. Oke? Gimana sih maksudnya dari ketiga poin yang saya tulis di sini? Oke, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalisasi hubungan antara input dan output. Nah, pada beberapa tanggung jawab, input dan output bersifat timbal balik dan langsung. Contohnya, pada sebuah produksi, inputnya bentuk bahan baku masih dapat dilihat pada produk jadi. Pengendalian tersebut difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan. Yaitu gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya ini sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang diinginkan. Oke, pada beberapa kondisi input tidak berkaitan langsung dengan output. Misalnya, biaya promosi yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, peningkatan penjualan dipengaruhi beberapa faktor selain promosi. Nah, hubungan antara peningkatan biaya promosi dengan peningkatan pendapatan sulit dijelaskan. Pada kegiatan dan pengembangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan hubungan antara input dan output itu lebih sulit lagi dijelaskan. Hasil dari kegiatan penelitian mungkin tidak nampak pada beberapa tahun dan jumlah biaya optimum untuk kegiatan penelitian itu sulit ditetapkan. Oke, yang kedua yaitu lanjut ke poin pengukuran input dan output. Di sini saya menuliskan dengan pengukuran input dan output dapat memberikan informasi kuantitatif pada informasi kualitatif. Poin kedua yaitu input dapat dinyatakan dalam ukuran fisik. Nah, ukuran fisik tersebut yaitu seperti jam kerja, rem kertas, KWH listrik, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengukuran output tidak semudah seperti input. Oke, maksudnya gimana? Lanjut aja. Pengukuran input dan output memberikan informasi kuantitatif pada informasi kualitatif. Input sendiri adalah sumber daya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sebagian besar input yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban dapat dinyatakan dalam ukuran fisik. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran tersebut dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu nilai uang. Nilai uang dari input tertentu dapat dihitung dengan mengalihkan kuantitas fisik dengan harga per unitnya. Pengukuran output tidak semudah seperti pada pengukuran input. Jadi kebalikannya ya. Mungkin kalau pengukuran input itu lebih mudah, tapi kalau pengukuran output itu lebih sulit dari input. Kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Sebagai contoh, penjualan yang dicapai suatu periode adalah output bagi organisasi berorientasi laba. Tetapi angka tersebut tidak menunjukkan hasil yang dilakukan selama periode tersebut.
seperti kegiatan penelitian, pelatihan, promosi suatu organisasi, itu tidak merefleksikan output tahun yang bersangkutan. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin tentang apa? Efisiensi dan efektivitas. Oke, kelihatan nggak guys? Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya menuliskan tentang efisiensi. Nah, efisiensi ini adalah rasio antara input dengan output. Nah, efisiensi itu diukur dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Oke, yang selanjutnya yaitu poin kedua. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban terhadap tujuan jangka pendeknya atau objectives. Oke. Maksudnya yaitu gimana? Oke, di sini saya menjelaskan konsep input dan output dapat digunakan untuk menjelaskan arti efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini menjelaskan, saya sudah menuliskan kalau efisiensi adalah rasio antara input dengan output, atau bisa dikatakan dengan jumlah output yang dihasilkan dari setiap unit input yang digunakan. Nah, pada beberapa pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan pembandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar, yaitu berapa biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan output yang ditetapkan. Sedangkan efektivitas sendiri ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendeknya atau yang disebut dengan objectives ya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan yang ditetapkan, maka semakin efektiflah unit tersebut atau unit tersebut. Secara ringkas, suatu pusat pertanggungjawaban akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan benar, dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat juga. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke, yang belum tekan tombol like, share, and subscribe. Jangan lupa untuk menekannya ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.